Katakan bahwa pihak Belanda sebenarnya telah beratus-ratus kali menjalankan aksi militer terhadap kepada bangsa Indonesia. Di tempat ini, Sarjito memproduksi vaksin yang digunakan untuk menjaga stamina para pejuang. Sarjito kesulitan mendapatkan bahan untuk memproduksi vaksin penyelamat. Stok daging yang digunakan sebagai bahan pembuatan vaksin sulit didapatkan akibat blokade pasukan Belanda. Kaldu daging yang digunakan sebagai bahan pembuatan vaksin kemudian diganti dengan kaldu yang berasal dari tempe. Keneng kanon, kenggene londo, ditibake keng Montoribur. Keberadaan Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito di Yogyakarta bukanlah tanpa alasan. Nama Prof. Dr. Sarjito disematkan sebagai nama rumah sakit atas dedikasinya dalam bidang pendidikan dan kesehatan pada era perjuangan kemerdekaan. Sarjito merupakan putra dari seorang guru bernama Sajid. Sarjito lahir pada tanggal 13 Agustus tahun 1889 di Desa Purwodadi, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Pada tahun 1907 Sarjito menyelesaikan pendidikan formalnya di Sekolah Belanda Lumajang. Setelah itu, Sarjito melanjutkan pendidikan di STOVIA, School tot Opleiding for Indische Artsen, Jakarta, dan berhasil lulus pada tahun 1915. Lulus dari Stovia, ia bekerja sebagai dokter di Rumah Sakit Jakarta selama kurang 1 tahun, lalu pindah ke Institut Pasteur Bandung sampai tahun 1920. Jiwa Sarjito sebagai seorang peneliti berkembang ketika ia mengikuti tim penelitian khusus di influenza di Institut Pasteur. Pada waktu itu, influenza menjadi momok bagi masyarakat. Sarjito jadi pahlawan nasional. Sebagai seorang dokter, Sarjito telah mencatat penemuan-penemuan yang bermanfaat bagi masyarakat, di antaranya obat penyakit batu ginjal, Calcusol, dan obat penurun kolesterol, Calterol. Ia menekankan agar kedua obat tersebut tidak dijual mahal. Tidak boleh menjual obat ini mahal-mahal. Obat ini untuk rakyat. Banyak rakyat yang menderita penyakit batu ginjal. Kasihan kalau mereka harus operasi. Pejuang kemerdekaan dan peneliti multidisipliner. Pada masa revolusi kemerdekaan, Sarjito telah memberikan kontribusi nyata dalam membantu para pejuang kemerdekaan. Sarjito menciptakan makanan ransum bernama biskuit Sarjito untuk para tentara pelajar yang sedang berjuang di medan perang. Ia juga menciptakan vaksin anti penyakit infeksi untuk tipus kolera, disentri, staflokoken dan streptokoken. Pasca kemerdekaan tanggal 17 Agustus tahun 1945, di tengah perlawanan Belanda dan Sekutu, Sarjito memindahkan buku-buku milik Sekolah Tinggi Kedokteran di Klaten dan Solo melalui kereta api. Pada saat yang sama, Institut Pasteur berpindah ke Klaten. Proses pengajaran pun berada di bawah tekanan konflik. Dosen dan mahasiswa bergantian memegang senjata dan pena. Sarjito merupakan perintis serta rektor pertama Universitas Gadjah Mada, UGM. Tahun-tahun 1950 sampai tahun 1961, lalu menjabat sebagai Rektor Universitas Islam Indonesia, UII, pada tahun-tahun 1961 sampai tahun 1970. Ia merupakan peneliti yang menggunakan pendekatan multidisipliner. Hal itu dibuktikan dengan karyanya berjudul The Occurrence in Indonesia of Two Diseases Rhinoscleroma and Bilharziasis Japonica whose spread is rooted deep in the past. Karya ini dilakukan bersama ahli paleoantropologi Ghr. von Koenigswald, Universitas Gadjah Mada, UGM, dan Universitas Islam Indonesia, UII, mengajukan Prof. Dr. Sarjito, MD, MPh untuk memperoleh gelar pahlawan nasional. Rektor UGM Panut Mulyono mengatakan, bagi masyarakat Indonesia khususnya daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah,
Nama Sarjito sudah tidak asing dan identik dengan nama Rumah Sakit Umum Pusat di Yogyakarta. Menurut Panut, nama Sarjito disematkan untuk menghargai jasa di bidang kesehatan dan pendidikan khususnya kedokteran. Sosok bersahaja Sarjito dalam kepribadiannya memiliki semboyan dengan memberi akan menjadi kaya. Semua itu tidak hanya menjadi semboyan belaka karena diamalkan sampai akhir hayat, kata Panut dalam seminar nasional dalam rangka pengusulan gelar pahlawan nasional bagi Prof. Dr. M. Sarjito, MPH di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Selasa, tanggal 27 Februari tahun 2018. Sosok Sarjito saat muda dinilai sebagai sosok yang rajin, pandai, dan tekun. Panut juga melihat Sarjito memiliki semangat yang kuat dalam bidang kesehatan dan pendidikan. Kiprah Sarjito yang besar berkontribusi dalam mempertahankan dan mengisi perjuangan kemerdekaan.